wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Netanti Sudirman dari kelas B Program Studi Pendidikan Geografi dengan NIM 0450 1425033. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Geologi Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nurfaika, SSI MSc. Jadi, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang teori tektonik lempeng. Definisinya yaitu, tektonik lempeng adalah teori tentang permukaan bumi yang terdiri dari lempeng-lempeng besar dan kecil yang bergerak. Nah, lempeng ini bagian dari litosfer di atas astenosfer yang lebih panas. Teori tektonik lempeng sangat penting untuk memahami kondisi geologis suatu wilayah. Contohnya di Indonesia, merupakan negara yang berada di pertemuan beberapa lempeng besar, sehingga memiliki banyak gunung api dan sering mengalami gempa bumi. Dengan memahami teori ini, manusia dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam, serta merencanakan pembangunan yang lebih aman. Nah, lapisan terluar bumi disebut dengan litosfer yang terdiri atas kerak bumi dan bagian atas mantel litosfer. Ini terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik yang mengapung di atas lapisan. Di bawahnya yang disebut dengan astenosfer. Nah, astenosfer bersifat plastis atau semi cair sehingga memungkinkan lempeng-lempeng di atasnya bergerak. Nah, pergerakan lempeng ini sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun, tetapi dampaknya sangat besar terhadap perubahan permukaan bumi. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Sri Andani Kadir, saya dari kelas B dengan NIM 045014255035. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Gagasan awal mengenai pergerakan benua dikemukakan oleh Alfred Wegener melalui teori apungan benua. Ia menyatakan bahwa pada masa lampau, seluruh benua menyatu dalam satu daratan besar yang disebut dengan Pangaea. Seiring berjalannya waktu, daratan tersebut terpecah dan bergerak hingga membentuk benua-benua seperti sekarang. Teori ini kemudian berkembang menjadi teori tektonik lempeng yang mampu menjelaskan mekanisme pergerakan tersebut secara ilmiah. Dalam teori tektonik lempeng, dikenal beberapa lempeng besar dunia seperti lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Interaksi antar lempeng inilah yang menimbulkan berbagai fenomena geologi berdasarkan arah pergerakannya. Batas lempeng dibedakan menjadi 3 jenis. Perkenalkan, nama saya Nur Fatlina Hasan, mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Geografi dengan NIM 045014250012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya. Nah, berdasarkan arah pergerakannya, batas lempeng terbagi menjadi 3. Ada batas konvergen, divergen, dan transform. Batas konvergen terjadi ketika dua buah lempeng saling bertumbukan. Pada kondisi ini, salah satu lempeng menunjam ke bawah. Akibatnya terjadi gempa bumi dan aktivitas gunung api. Batas divergen terjadi ketika dua buah lempeng saling menjauh. Akibatnya, magma yang ada di dalam bumi menjadi naik dan terbentuknya kerak baru. Sementara itu, batas transform terjadi akibat dua buah lempeng saling bergeser, yang mengakibatkan terjadinya gempa yang disebabkan oleh lempeng yang bergeser. Teori tektonik lempeng sangat penting untuk memahami kondisi geologis suatu wilayah. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang dimana beberapa lempeng besar bertemu, sehingga Indonesia memiliki beberapa gunung api aktif yang sering mengalami gempa. Dengan kita memahami teori ini, manusia diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaannya serta merencanakan pembangunan yang lebih aman.